Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, aparat gabungan TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Operasi Damai Kartens kembali mengevakuasi 34 korban selamat dari serangan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di distrik Seradalia, Kabupaten Yakuhimo, Papua Pegunungan. Kapolda Papua Irjen Pol Matius De Fahiri menyampaikan hingga kini telah ada 52 orang pendulang emas tradisional yang dievakuasi, di mana 7 diantaranya meninggal dunia. Aparat gabungan TNI dan Polri yang tergabung dalam Satuan Tugas Operasi Damai Kartens kembali mengevakuasi 34 korban selamat dari serangan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di kawasan penambangan di distrik Serdala, Kabupaten Yakuhimo, Papua Pegunungan pada 18 Oktober malam, serta masih berupaya mencari para pendulang emas tradisional yang melarikan diri sesaat setelah terjadi penyerangan yang dilakukan KKB di sekitar Kali 1 pada 16 Oktober. Total pendulang berhasil dievakuasi seperti dikatakan Kapolda Papua Inspektur Jenderal Polisi Matius De Fahiri di Jayapura, Papua pada 19 Oktober berjumlah 52 orang, di mana 7 orang diantaranya meninggal dunia dan telah dimakamkan pihak keluarga. Para korban selamat kini berada di Polres Yakuhimo guna dimintai keterangan untuk mengidentifikasi para pelaku. Fahiri telah memerintahkan Kapolres Yakuhimo untuk bekerja maksimal dan menindak tegas para pelaku. Selain meminta untuk sementara waktu menghentikan kegiatan mendulang emas agar tidak ada lagi korban jiwa. Tentunya anggota di sana masih kami minta untuk bekerja semua. Apabila masih ada penambang di sana, kami minta untuk keluar itu, sehingga nanti langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Papua yang dikedepankan dari Damai Kartens ini bisa kita lakukan dengan maksimal. Fahiri juga telah memerintahkan Kapolres Yakuhimo agar bertemu dengan tokoh masyarakat. Mereka diminta secara aktif memberikan pemahaman atas pentingnya keselamatan diri, mengingat kawasan itu jauh dari pos TNI dan Polri. Pemirsa, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka di Balai Kota Solo menyatakan tidak mengurus penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau SKCK. Saat ditanyai wartawan mengenai isu dirinya membuat SKCK untuk mendaftar menjadi Cawapres pada Pilpres 2024, Gibran mengatakan dirinya tidak membuat dan dirinya tidak pernah kemana-mana. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menyatakan tidak mengurus penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian SKCK. Hal ini disampaikan Gibran kepada wartawan di Balai Kota Solo pada Kamis 19 Oktober mengklarifikasi isu dirinya mengajukan penerbitan SKCK untuk keperluan pendaftaran sebagai calon wakil presiden Cawapres pada pemilu 2024. Ia menegaskan dirinya tak pernah kemana-mana sambil mempertanyakan balik kabar tersebut dan meminta awak media untuk tidak membuat pemberitaan yang meresahkan. Berarti nggak benar Mas ya? Jangan membuat berita yang membuat resah. Ya. Berarti hoax ya Mas itu Mas? Hoax ya? Regule ono aku ngurus SKCK ini memberikan orang. Kalau infonya di Polda itu Mas? Ya, cek ke Polda ya. Ya. Polda Gibran ngurus SKCK. Terkait dirinya yang digadang-gadang menjadi cawapres mendampingi capres yang diusung Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto, Gibran memastikan tidak pernah menawarkan diri kepada siapapun. Menurut putra sulung Presiden Joko Widodo ini, pencalonan presiden maupun wakil presiden merupakan hak dari masing-masing ketua partai politik. Pemirsa, masih di seputar politik, nama Sandiaga Uno sempat menjadi salah satu yang masuk dalam bursa bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024. Namun Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Persatuan Pembangunan itu menyatakan proses pemilihan Mahfud MD sebagai bacawa pres sudah merupakan keputusan para petinggi partai dan sangat terbuka.
Proses pemilihan Mahfud MD sebagai bakal calon wakil presiden yang mendampingi Ganjar Pranowo di koalisi yang dipimpin PDI Perjuangan dinilai sudah sangat terbuka dan bulat, di mana merupakan keputusan para petinggi partai pengusung dan pendukung secara terbuka dan bulat. Karena itu walaupun tidak terpilih sebagai bacawa pres, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Persatuan Pembangunan Sandiaga Salahuddin Uno saat berada di Kota Bogor pada 19 Oktober menyebut akan tetap bekerja dengan baik dalam posisinya sebagai politisi maupun menteri dengan menjunjung tinggi demokrasi. Dia menyebut dalam konteks Indonesia, demokrasi sangat bersahabat, berbeda dengan demokrasi di Barat yang menurutnya tidak ada proses diskusi, persaudaraan, dan gotong royong. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu pun menyatakan telah menerima terhadap keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang memimpin koalisi. Sekitar 1 hari sebelumnya saya sudah diberitahu, prosesnya sangat terbuka, sangat berkeadilan dan sangat bersahabat, penuh persaudaraan, dan ini sudah keputusan yang bulat dan kami akan bekerja. Seperti diketahui, Megawati telah mengumumkan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai bakal capres dan cawapres Ganjar Koalisi yang berisikan PDIP, P3, Hanura, dan Perindo pada 18 Oktober. Pasangan tersebut pun telah mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu di Komisi Pemilihan Umum hari ini. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia, pemirsa. Mantan Gubernur Papua Lukas NMB menyatakan menolak putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas perkara suap dan gratifikasi. Kuasa hukum Lukas, Petrus Bala Pationa, akan mengajukan upaya hukum banding atas vonis 8 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah.
Mantan Gubernur Papua Lukas NMB menyatakan menolak putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor pada Pengadilan Negeri PN Jakarta Pusat atas perkara suap dan gratifikasi. Lukas akan mengajukan upaya hukum banding dalam waktu 7 hari. Langkah hukum ini disampaikan kuasa hukum Lukas NMB, Petrus Palapationa, usai sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Kamis 19 Oktober. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat memvonis Lukas NMB 8 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah, subsidiar 4 bulan kurungan. Akan mengajukan banding. Lalu saya tanya apa sikap Bapak? Dia mengatakan tolak. Makanya saya mengutip lurus-lurus bahwa beliau menyatakan menolak putusan. Artinya kami akan menyatakan banding dalam waktu 7 hari. Hari ini Kamis, ya mungkin besok beliau harus tanda tangan surat kuasa untuk kami nyatakan banding. Karena tadi setelah di belakang dia minum dan menyatakan tetap mempercayakan kepada tim. Selain pidana penjara dan pidana denda, Lukas juga dihukum untuk membayar uang pengganti sejumlah 19,6 miliar rupiah paling lama 1 bulan setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Lukas juga divonis hak politiknya dicabut selama 5 tahun. Dari Jakarta, Asfar Muhammad, Bayu Pratama Saputra. Pemirsa, nama bakal calon wakil presiden atau Bacawa Pres Prabowo Subianto akan diusulkan melalui Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas Partai Golkar yang akan digelar pada hari ini Sabtu 21 Oktober. Selain usulan nama Bacawa Pres, Rapimnas Partai Golkar juga akan membahas strategi politik Koalisi Indonesia Maju pada pemilu 2024 serta pemilihan kepala daerah. Nama bakal calon wakil presiden Bacawa Pres Prabowo Subianto akan dibahas dan diusulkan dalam agenda Rapat Pimpinan Nasional Rapimnas Partai Golkar pada Sabtu 21 Oktober. Hal tersebut disampaikan oleh Panitia Penyelenggara HUT Golkar ke-59 sekaligus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jawa Barat Aceh Hasan saat konferensi persiapan perayaan HUT Golkar ke-59 di kantor DPP Partai Golkar pada Kamis 19 Oktober. Aceh Hasan menyebut nantinya Rapimnas Partai Golkar akan membahas dinamika politik pemilu 2024 hingga usulan nama-nama Bacawa Pres Prabowo Subianto. Tentunya tetap akan diusulkan kepada Pak Prabowo. Nanti akan disampaikan hasil komunikasi tersebut di dalam Rapimnas dan itulah yang nanti akan dibahas dan ditetapkan di dalam Rapimnas nanti. Terkait dengan Cawapres tentu forum Rapimnas ini akan membahas dalam forum tersebut terkait nama-nama yang muncul dan tentu kita akan juga mendengarkan pandangan daerah terkait dengan nama-nama Cawapres. Selain membahas strategi politik pada pemilu 2024, Rapimnas ini juga akan membahas pemenangan pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV.
Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus memaksimalkan implementasi penggunaan atau penerapan energi baru terbarukan di berbagai sektor hingga 2025. Di mana saat ini implementasi energi baru terbarukan di Sumbar telah mencapai 29,28% dari target 40% pada tahun 2025. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berupaya memaksimalkan penerapan energi baru terbarukan EBT di berbagai sektor hingga tahun 2025. Hingga akhir tahun 2022, implementasi EBT mencapai 29,28% dari target 40% EBT pada 2025. Untuk mencapai target tersebut, Pemprov Sumbar menyusun sejumlah regulasi untuk mendukung percepatan pengembangan EBT dan mengoptimalkan pengembangan energi panas bumi. Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral ESDM Sumatera Barat Heri Martinus mengatakan, pada tingkat capaian nasional, implementasi EBT di Sumbar jauh lebih baik, di mana implementasi EBT secara nasional baru menyentuh angka 14,11% dari target 23% pada 2025. Hal ini disampaikan Heri usai acara pembahasan akselerasi transisi energi menuju net zero emission di Padang, Kamis 19 Oktober. Kemudian belum lagi kita kembangkan PLTS, baik itu terpusat maupun tersebar. Dan kita sudah membuat 7 regulasi yang mendukung percepatan pengembangan EBT ini di Sumatera Barat, termasuk dalam mendukung transisi energi. Sementara itu, guna mendukung terwujudnya pengembangan energi terbarukan sesuai Rencana Umum Energi Nasional, upaya pengalihan penggunaan energi fosil ke energi terbarukan terus dilakukan PLN. Salah satunya pemanfaatan potensi sungai untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga mikrohidro dengan kapasitas 10 MW. Dengan adanya IPP PLTMH, pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang kapasitasnya di bawah 10 MW juga kita terus dorong untuk penggunaan energi baru terbarukan karena potensi sungai air yang ada di Sumatera Barat ini cukup besar. Terkait net zero emission pada 2060 mendatang, Erik menyebut sejumlah kebijakan guna pengalihan pembangkit listrik bertenaga diesel ke tenaga hidro juga telah dilakukan, termasuk penambahan pembangkit tenaga biomasa sebagai pengganti batu bara dan sumber energi lainnya. Pemirsa, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Sulawesi Utara memulangkan 73 burung endemik Indonesia dari Filipina di Bitung, Sulawesi Utara. Burung endemik yang terdiri dari jenis kakak tua jambul kuning, kakak tua raja, kakak tua Maluku, dan nuri kepala hitam. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Sulawesi Utara berhasil memulangkan sebanyak 73 burung endemik Indonesia
yang terdiri dari beragam jenis. Hewan tersebut terdiri dari burung kakatua jambul kuning, kakatua raja, kakatua Maluku, dan nuri kepala hitam yang merupakan burung endemik Indonesia dan tersebar di Indonesia bagian tengah dan timur. Seluruh burung ini termasuk kategori hewan dilindungi yang merupakan hasil sitaan Philippines Operation Group of Ivory and Illegal Wildlife Trade di Pasay City, Filipina. Kepala BKSDA Sulut Askari DG Masiki pada Kamis 19 Oktober mengatakan, penyelundupan satwa liar dilakukan melalui jalur transportasi laut dari sejumlah pelabuhan di Sulawesi Utara ke Filipina. Upaya yang kami lakukan adalah saat tadi, kami sekarang punya anjing pelacak untuk itu, sehingga jika memang itu dia selundupan di bawah ranjang di mana, jika itu kita bawa anjing pelacak, dia bisa endus ya, dia bisa lacak dan bisa kita ketahui nantinya. Selanjutnya, seluruh burung tersebut akan menjalani proses pemeriksaan kesehatan serta memastikan tidak membawa penyakit menular. Semua burung ini nanti akan diperiksa secara fisik dan ada pemeriksaan secara laboratorik. Jadi sebelum mereka masuk itu sebetulnya mereka sudah harus memenuhi syarat karantina antar negara. Proses rehabilitasi yang dilakukan di Pusat Penyelamatan dan Rehabilitasi Satwa Liar Tasikoki di Bitung diperkirakan akan berlangsung selama sekitar setahun sebelum seluruh burung endemik itu akan dilepas liarkan ke habitat aslinya. Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Putri Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.